Halo teman-temanku, 1294 hari ini saya profit di Express saya dan aku baru beli satu ada combine. Harusnya ini tadi 1500, tapi begitulah kalau Nasdaq, kalau sangat cepat dia moving. Jadi aku coba tadi mau exit, begitu aku mau exit udah langsung stop out di target saya. So anyways, jadi over lah 400, yang artinya aku akan memiliki additional untuk besok gitu. Oke, aku ingin memberikan review tentang trading saya. Ada yang bilang, aduh itu mah dia mau kasih review. Sebetulnya ya, oke. Review ini bagi saya adalah hal yang paling perlu setiap hari, dan ini saya lakukan setiap hari. Karena disinilah saya, bagaimana saya untuk membesarkan ini ya? Oke. Bagaimana ya? Beginikah? Bukan. Kan kadang otak saya itu udah terlalu kering loh guys. Jujur ku bilang sama kalian. There you go. Oke. Jadi mari kita ke praktis dulu ya. Ini hasil trading saya hari ini. Ini udah bisa aku withdraw besok. Setengahnya jadi 5.000 lagi gitu. So, oke, mari kita ke praktis dulu ya. Ini praktis, oke? Jadi praktis saya tadi 1000. Ini satu kontrak loh, jadi aku juga enternya di sini. Jadi aku mau coba memberikan kalian breakthrough apa yang kulakukan barusan untuk bisa dengan hasil seperti ini ya. Jadi mari kita apanya ini? Aku selalu di 2 menit di sini ya. Ini 2 menit. Ini yang 1 jam ya. Oke, ini 1 jam. Oke. Kalau kalian bisa memperhatikan ini, aku yakin kalian bisa akan cepat dapat payout dari top stake. Marilah belajar bagus-bagus biar regular ini ya. Seperti yang Anda tahu, aku punya jenis trading yang sangat simple. Jadi kenapa saya regular? Karena aku melupakan ini guys. Kalian di Indonesia, London itu, aku kan butuh tidur gitu. Jadi ini dia, ini. Oke. So, jika kamu lihat yang yellow begini, ini adalah level. Oke. Jadi mari saya breakthrough kalian. Mengapa saya tadi enter dan apa alasan saya. Oke. Oke. Alright. Ini aja dulu kita pakai. Kalian terus mengajarin saya supaya bisa pakai trading view ini. Bersabar ya, karena aku orangnya memang agak slow learning. Paham kan slow learning? Tapi, oke. Walaupun saya slow learning, saya nggak mau menyerah untuk mengambil uang saya pribadi di dunia trading ini. Hey my love. Oke. Ini buat Michelle, would you please close the door, honey? I make video. Thank you very much. I appreciate that. Okay, so this is it, guys. Okay, ini 1 jam. Ini level saya. Ini support dan resistance. Saya gampang itu. Okay, mungkin ini bisa membantu kalian sedikit. Okay, so apa yang saya lakukan setiap hari? Saya akan bikin mark saya, level-level tertentu yang akan kemungkinan hit per hari ini. Dari mana modal saya? Yaitu kemarin aku bikin video multi-time frame analysis. Modal saya tentu dari, ini hanya karena trading view, chart saya ada di Think or Swim, di monitor yang besar saya. Jadi ini sama, cuman saya berikan di
top step begini supaya lebih jelas untuk kalian dengan memakai TradingView, ya kan? Jadi ini dia 1 minggu. Jadi kita sekarang di sini, mengapa aku memilih di sini di level yang ini? Karena base dari, ayo, 1 hari. Oke. Jadi ini adalah range yang ini sama ini adalah range dari hari kemarin. Kita kan sell off kemarin. Jadi itulah pengertian multiple time frame. Kalau kalian benar-benar melihat dari big pictures, dari besar pemandangan yang besar, jangan fokus di satu jam aja, 15 menit. Aku tahu kalian mungkin banyak yang scalper, tapi jika kalian expanding penglihatan kalian itu jadi lebih melihat apa yang kalian mungkin tidak tahu. Jadi kalau saya pribadi, dari candle yang kemarin ini, kita kan sell off kemarin ya. Ini sangat perlu juga buat saya. You know? Jadi ini adalah indikasi saya untuk memainkan yang per hari ini. Ini kan kita belum establish, maksudnya kita belum selesai sampai jam 5 nanti di future, oke? Jadi udah paham kan multi time frame analysis yang ku bilang? Jika kita di 1 minggu kita down, yang artinya bukan kemungkinan, itulah tradisi charting secara multiple time analysis. Kalau jika yang di 1 minggu dia merah, kamu akan melihat adanya bullish di time frame kecilnya, gitu. Jadi market itu ya hanya 2 tradisi, yaitu jika tidak uptrend maka kita range. Uptrend atau downtrend sama, pokoknya trending, alright? Pokoknya itu apanya? Itulah tradisi trending, tradisi sifat market, oke? Jika tidak uptrend, downtrend, ranging, that's it. Tidak ada yang lain, tidak ada tetek bengeknya lagi. Jadi jangan kamu menghabiskan waktu untuk menghabiskan waktumu untuk belajar yang namanya semua jenis-jenis yang membuat kamu kebingungan dalam trading. Guys, sudah aku bilang kemarin, aku sampai berteriak, seteriak-teriaknya, kenapa sih aku menghabiskan waktu untuk belajar segala macam yang bahkan aku tidak perlukan lagi. Apakah aku menyesal? Ada sedikit, tetapi aku udah lebih, ya begitulah, memang itulah. Nggak apa-apa lah, udah nasib ya kan, namanya kita pemula semuanya, kita kadang mendengarkan si A, si B ngomong begini, kita ngap-ngap aja ya kan. So oke, mari kita kembalikan lagi dengan jurus jitu Magnyoso kita ini. Kamu lihatnya ini, tidak ada yang konsiden sayang, tidak ada yang kebetulan. Jadi ini kamu bisa juga mark untuk levelmu berikutnya. Oke, yang biru ini ya. Atau ini tadi dari level yang lebih spesifik. Bisa kamu move ini biar lebih jelas, biar nggak bingung. Itu yang kuning barusan itu gara-gara saya melihat dari 15 menit, 5 menit, jadi lebih spesifik. Karena kamu tahu sendiri kalau kamu mark di sini, kalau kamu ke 2 menit atau ke 15 menit pasti ada bedanya. But slightly different, hanya sedikit. So, jangan bosan loh, aku bukan guru yang pintar di sini, tapi aku mencoba untuk menjelaskan apa yang aku lakukan setiap hari, oke? Setiap hari saya lakukan. Nah, ini 15 menit kan? Oke, 15 menit. Apa yang saya lakukan 15 menit? Ini kita bikin warnanya berbeda ya. Kita bikin berbeda.
Oke, oh my goodness. Oke, kita bikin berbeda dash line. Kita bikin warnanya hijau. Hijau. Oke. Oke. Jadi perhatikan ini adalah high of London dan Asia. Oke, ini. Alright. Jadi weeknya ini kalau kamu ke 5 menit di sini, yaitu di sini. Oke, kamu juga bisa naikkan ini untuk yang lebih aman kalau kamu short. Itu yang kulakukan barusan. Oke. Jadi perhatikan ini adalah level overnight high, yaitu dia di sini. Di sini guys. Sebelum kita open tadi di sini market ya. Alright, ini 5 menit. Kita bikin ke sini 5 menit. Jadi kita tadi opennya di sini. Open print. Jadi overnight high overnight itu sama open print itu sangat-sangat sama level ku bilang ya. Jadi makanya aku bilang level itu bisa kamu bikin kayak reference. Atau kalau weak dengan badinya itu jangan perfeksionis. Kenapa aku bilang begitu? Karena kamu tidak perlu kamu bikin terlalu banyak di sini chart. Aku paling tidak suka chartku itu terlalu ramai. Karena itu membuat saya lebih fokus, lebih enak, otak saya lebih adem kalau trading ya. Jadi ini dari 1 jam lagi, oke guys. Nah, oke, mari kita ke 5 menit atau 2 menit. Atau ke 2 menit. Kenapa? Kamu udah tahu kan bayangannya yang 1 jam, 1 minggu, 1 day, 15 menit tadi. Mari kita ke 2 menit. Disinilah aku bermain tadi. Nah, kita open di sini kan. Kita opennya di, let me check this, meeting course biar ku cocokkan dulu guys. Oke, jadi open kita itu tadi di sini. Di sini guys, di sini. Di sini, pokoknya ini levelnya, oke? Nah, ini yang 2 menitnya ya. So, apa yang saya lakukan guys? Yang pertama, saya sudah profit di sini. Setelah kita open itu, tadi aku di sini udah short, namun dia go up. Jadi aku stop out sekali, oke? Namun di sini level ini saya berani untuk sell karena aku udah pemain agresif, oke? Satu, saya tidak peduli kalau aku udah loss misalkan 1000, 1200 itu udah hal yang sangat biasa buat account besar saya karena aku punya portfolio itu portfolio prop. Jadi saya lebih suka scalping kalau dengan menggunakan uang prop seperti my future funding account. Kita memiliki consistency rule. Jadi 40%, yang aku 50.000, 50.000. Tapi beda dengan ini ya. Kalau top stake itu enak guys. Rule-nya tidak separah prop from yang lain. Kalau APEC itu 30% rule, oke? Kalau TradeFi, karena aku punya mereka semua. TradeFi 35%, itu yang growth sama advance-nya. Kalau yang live account-nya 20%. Kemudian APEC 30% rule. Kemudian My Future Funding atau MFF. Amy, stop. My Future Funding account itu 40%. Jadi kamu harus bisa play game untuk prop. Jangan kamu trading gaya personal account dengan prop, karena prop itu ya kamu ambil profitmu lock in, you know what I mean? Jadi is a game, of menyimpan profitmu. Karena kalau misalkan kamu lebih dari 40%, kamu di delay untuk payout. That's happened to me 2-3 kali, dan ini saya delay 1 hari, tapi aku nggak masalah selagi uangnya di situ. Anyways, let's move on. Let's move on guys. Jadi tadi aku udah short di sini. I exit di sini guys. I exit di sini, dan kemudian saya masih feeling kalau saya masih akan
masih akan short di sini, jadi aku stop out aku di sini guys, karena aku ada feeling, makanya aku bilang aku masih trader yang masih emosional guys, tahulah susah sekali. Jadi saya melihat ini, oke, I expecting ini kayak mana ya, aduh, saya expecting ini kayak apa namanya itu, seperti oke, saya bikin dulu emoji ya. Ini. Saya expecting ini tadi bakalan di sini aku guys. Nah, di sini saya Amang Tahe. Jadi saya expecting ini hanya pullback. Saking saya agresifnya dan tidak sabarnya, kamu lihat satu candle ini tidak ada dalam 1 detik dia langsung 40 poin. Zup. And what happened was, saya take out di sini, saya stop loss. Dan saya berhenti trading, dan yang profit saya yang scalping dari open itu di clean. Jadi saya benar-benar, saya rate 120 dolar. Kemudian saya stop trading, saya perhatikan ini naik. Dan saya melihat jika ini bakalan fail, aku akan down. Saya pikir begitu ya kan. Namun saya melihat candle analysis, oke, makin strong. And then saya merasa, oke, hari ini saya tidak perform maksimal ya. So aku udah move on. Jadi saya perhatikan ini. Perhatikan, saya enggak enter di sini. Karena saya pikir aku enggak suka mengejar harga. Jadi ibaratkan kita itu menangkap pisau yang yang sudah terbang gitu loh. So, oke, saya perhatikan ini sampai jam 10.08 atau jam 7:10-an di sini. Kemudian saya enter di sini. Nah, kamu bilang, aku bukan cherry pick di sini. Sekarang perhatikan bagus-bagus, ini akan bisa membuat kamu makin paham apa yang kulakukan tiap hari, oke? Karena apa yang kulakukan tiap hari tidak akan berubah. Tidak pernah berubah dan aku akan memakai itu selamanya. Karena aku menemukan kekonsistenan di situ ya. Jadi you don't have to fix something is not broken. Oke, di sini guys, oke? Sudah di sini ya kan? Sudah di sini. Saya expecting enter di sini. Nah, aku enternya di sini. Persis di sini, yang hijau ini. Dan stop loss saya di sini. Jadi saya bikin order saya di sini. Kemudian saya lepaskan dia. Saya biarkan dia dan take profit saya itu di sini. Maaf ya guys, ini emoji aja yang saya let me check. Hanya emoji yang bisa bikin saya untuk kasih tanda. Oke lah, nantilah itu saya rapikan dulu ini guys. Oke, anyways. Oke. Saya exit di sini guys. Saya enter 1, saya exit di sini. Persisnya aku di sini. Enggak persis sekali di sini ya. Udah aku bilang aku bukan trader yang perfeksionis. Jadi aku selalu ambil yang di badan. Jadi aku exitnya di sini. Satu trade. And then di saat trading saya sudah berjalan, sudah profit, aku pindahkan stop loss saya di sini setelah dia bouncing. Jadi saya pikir oke, saya tadi udah loss. Seandainya saya akan stop out, seandainya ini bakalan karena ini bisa aja naik begini. Jadi kita memang uptrend gitu ya kan. Namun sangat sering, dengarkan bagus-bagus. Sangat sering kita akan retest ke open trend. Atau mungkin kalau kamu pergi ke 1 jam, oke guys, ini akan menarik. Ini akan kamu, oh ya, begitukah? You know what I mean?
Jika kamu melihat ini, oke, mana box ya di sini? Box. Mana box? Tidak ada box ya. Oke lah. Bagaimana lah? Alright. Geram saya, geram. I don't know. Anyways. Oh my God, where's the box? Jesus Christ. Anyways. Kamu lihat ini kan? Oke, just wait a minute, oke? Jika kamu perhatikan ini, guys. Ini udah initial balance. Initial balance. Jadi di saat kamu mau ingin enter. Oke. Ini initial balance di sini, oke? Ini data 1 jam. Jadi seandainya kamu mau trading initial balance, kamu enter di sini. Ini initial balance untuk golong setelah data 1 jam. Oke? Jadi kamu bisa long di sini. You know what I mean? So, apa yang terjadi loh guys? Oh sorry, bukan ini. Sorry guys, aku pikir ini salah. Di sini initial balance, ini. Guys, perhatikan bagus-bagus. Aku enter di sini, saya profitnya di sini, di level ini. Dan di sini, oke, buang dulu ini ketawa ini ya kan. Di sini adalah sudah terestablishnya initial balance dari 1 jam yang dimana kita adanya strength, yaitu saya exit di sini, saya exit satu kontrak ini 1294 guys, ini satu kontrak doang, dan saya juga punya 2 kontrak di sini, tapi aku udah enter di sini yang combine baru saya beli. Kemudian di sini yang kamu para initial balance trader yang saya selalu katakan ke kalian kalau initial balance itu sangatlah enak sekali di trading karena kamu mendapat di sini untuk enter. Oke? Jadi kamu bisa untuk selnya di sini. Kamu ambil aja dari sini guys, 800 ke sini aja pun udah 80-90 profit loh guys. You know what I mean? Jadi ini kalau kamu perhatikan dari open, ini bukan hal yang sangat jarang terjadi. Kamu pun bisa bikin trend lainmu, tapi ini bukan hal yang sangat-sangat jarang terjadi. Jadi di sini kamu melihat initial balance-nya lagi enter di sini. Kalau tadinya kamu scalping seperti saya enter di sini, saya exit-nya di sini. Kenapa? Karena ini. Level ini. Karena level ini. Karena level ini, kebetulan level ini adalah high di London, dan ini adalah level OP, open print. Dan di sini kalau kamu ada VWAP, di sini kamu udah exit dan juga melihat exponential moving average-mu masih all align. Kalau kamu lihat penjelasannya di Instagram saya hari ini, you can see my hasil trading saya. So, itulah hasil trading saya hari ini guys. Semoga membantu. Aku tahu seperti ini banyak orang tidak peduli dengan review. Mungkin dia tidak suka dengan review atau journaling. Aku tahu, aku juga sebelum saya 1 tahun belakangan ini aku jurnal, tapi kadang jurnal, kadang tidak. Jadi kalau aku tidak journaling, paling tidak saya bikin record begini, itu akan memberikan saya jejak atau review di laptop gitu. So, ya guys, jadi ya perhatikan ini setiap hari ini, either kamu di, misalkan ini kan karena bullish ya. Jadi ada juga yang kalau begini dia, kemudian dia down, persis begini skenarionya, persis begini.
Jadi kamu tunggu dia ke initial balance-mu, retest seperti ini, dia akan naik. Jadi kalau kamu mau jual atau bearish, kamu perhatikan dia retest ke sini. Jadi kamu melihat kelemahan, yaitu kamu bearish. Exactly. Every day guys, kalau terjadi yang seperti ini lumayan enak untuk di trading, lumayan terprediksi. Tapi itu kamu butuh waktu lah, butuh waktu melihat market. Oke. Always take time, selalu butuh waktu untuk benar-benar memahami satu metode yang baru, oke? Jadi inilah yang saya lakukan setiap hari. Saya tidak menyuruh kalian untuk memakai strategi saya, tapi siapa tahu ada yang mau mencari-cari strategi. IB itu sangat-sangat efektif buat saya, dan IB itu membuat saya lebih konsisten dalam trading. Apalagi kalau kamu pemula. Jadi kalau IB ini adalah untuk perspektif trader yang sangat konservatif, yang tidak mau, istilahnya tidak mau ambil di open. Karena di open itu guys, 99% trader pemula, kamu di sini cepat margin call. Dengan 50.000 dari top stake atau dari manapun, kamu itu gampang termakan di sini. Karena seperti ini tadi, saya termakan. Saya bikin loh 2 kontrak, makanya aku langsung merah. Dan merahnya bukan hanya $200-300, $600-700 gitu. Jadi kalau kita kan memiliki top stake ini atau my future funding atau APEC, kita hanya punya 2.500 loh. Lagi fee-nya. Fee aja per one trade itu $5 fee-nya. So 2 kali kamu stop out, kamu bisa margin call, diantarkan ke margin call. Jadi ya guys, that's how I do it today, and hopefully this is akan membantu kalian untuk lebih memahami lagi cara trading saya. And saya sudah selesai trading. Saya juga trading take profit saya 50.000 account saya up 340 satu kontrak, dan saya hanya scalping. Karena saya memang di take profit itu tidak ada consistency rule. Namun saya selalu memberikan peringatan ke diri saya sendiri, ya udah ambil 300 aja tapi tiap hari. Nah, karena top step ini kan buat saya sudah trailing down saya itu udah jauh guys. 9.000 ini saya udah aman. Walaupun ini 2 hari yang lalu baru saya withdraw hampir 4.000, dan ini 2 hari lagi saya sudah bisa withdraw lagi 4.000 atau 5.000, mungkin 5.000, 2-3 hari lagi, karena besok masih kita ada trading day sama hari Jumat, or maybe aku akan kumpul-kumpul ini sampai 20.000. Jadi saya bisa withdraw 10.000 next 2 week. We'll see. Puji Tuhan, kalau uang saya bisa ambil dari take profit saya bisa ambil dari MFF saya satu account 1.200 ya, sampai 4 kali baru kita bisa withdraw setelah 30 hari. Jadi setiap funding firm itu memiliki keunikan masing-masing. Pro and cons-nya adalah. But saya bilang top step itu masih the best, karena one rule, that's it. Jadi kamu nggak punya limit seperti 1.200 begini. Saya nggak khawatir aku akan tidak di payout karena aku melanggar aturan gitu loh. As long saya di atas buffer saya 9.000 ini, it's okay. So, dan peraturannya kamu bisa ambil 50% dari profitmu. Jadi misalkan kalau saya punya 9.000 ini, ya aku bisa ambil 4.500 besok withdraw gitu. Misalkan saya punya 10.000, saya bisa 50% gitu. So anyways, good luck hari ini guys. Semoga ini membantu kalian, dan begitulah trading kita setiap hari. Dan saya sangat mencintai trading ini, karena dari trading ini saya diberikan kemampuan untuk
memiliki uang sendiri, dan hopefully you can also do that, the same thing. Jadi good luck for today. 2 hari lagi kita akan selesai trading the week in this week, and see you on the next video. Bye bye.